seorang gadis sengaja tampil kasar dan berantakan hanya untuk menghancurkan kencan buta yang diatur keluarganya. Ia pikir dengan sikap cuek dan kata-kata pedas, pria di depannya akan segera kabur. Tapi siapa sangka, pria itu justru tersenyum kagum bahkan jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang lebih mengejutkan lagi, pria yang ia kira hanya orang biasa, ternyata seorang CEO muda pewaris perusahaan besar. Inilah kisah cinta penuh drama antara seorang gadis sederhana yang pura-pura kasar dan seorang CEO tampan yang melihat ketulusan di balik sikapnya. Maya menatap cermin di kamarnya dengan wajah muram. Rambutnya yang panjang dan biasanya ia tata dengan rapi, kini hanya ia ikat seadanya. Gaun cantik pemberian bibinya yang memaksanya ikut kencan buta hari ini masih tergantung di lemari. Sebaliknya, Maya malah mengenakan kaos lusuh dengan gambar kartun yang warnanya sudah memudar, dipadukan dengan jeans robek-robek. Aku harus pastikan dia kapok dan gak mau ketemu lagi, gumam Maya sambil meraih jaket jeans tua. Ia tidak pernah percaya dengan yang namanya kencan buta, apalagi kencan ini diatur oleh bibinya yang terlalu bersemangat mencarikan jodoh. Maya ingin fokus pada pekerjaannya di bengkel kecil peninggalan ayahnya, bukan sibuk mengejar cinta yang belum tentu bertahan lama. Restoran mewah dengan lampu kristal dan aroma bunga segar menyambut kedatangannya. Semua tamu tampil rapi, anggun, dan penuh wibawa. Maya justru masuk dengan langkah seenaknya, menyeret kursi hingga menimbulkan bunyi berderit keras, lalu duduk tanpa basa-basi. Di depannya, seorang tampan dalam setelan jas hitam elegan sudah menunggu. Wajahnya bersih, rahangnya tegas, dan matanya tajam, nyaris seperti model majalah. Namun Maya pura-pura tak peduli. Lama ya nunggu? Ya, salah sendiri mau kencan buta. Harusnya kamu udah biasa ditolak cewek kan? Kata Maya dengan nada sarkastis. Pria itu tersenyum tipis, seakan sama sekali tidak tersinggung. Saya Ethan, senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Maya meneguk segelas air putih tanpa sopan santun. Ya, aku Maya, biar cepet aja. Aku suka makan banyak, ngomong seenaknya dan gak suka cowok jaim. Jadi kalau kamu tipe pria sopan, sebaiknya kamu pergi sekarang. Ethan malah menatapnya lebih lama, seakan mempelajari setiap gerakannya. Senyumnya semakin lebar. Menarik? Ucapnya pelan. Maya mendengus. Apa yang menarik dari perempuan yang bahkan gak dandan buat ketemu kamu? Mungkin justru itu, jawab Ethan tenang. Aku sudah bosan dengan kencan formal yang penuh kepalsuan. Kamu berbeda, spontan, jujur, apa adanya. Maya hampir tersedak, ia datang dengan niat menghancurkan kencan ini tapi pria di depannya malah terlihat semakin kagum. Dia aneh, batin Maya. Bukannya kabur malah makin betah. Ia pun semakin meningkatkan sikap kasarnya. Saat pelayan datang membawa menu, Maya langsung menunjuk tanpa melihat. Pokoknya aku mau yang paling mahal. Kamu kan yang bayar ya? Dengan senang hati, jawab Ethan sambil tertawa kecil. Maya terdiam. Ia berharap pria ini kesal tapi malah menanggapinya dengan sabar. Sore itu, kencan yang seharusnya gagal total justru membuat Ethan semakin terpikat. Sementara Maya semakin bingung. Kenapa pria ini nggak seperti yang lain? Gumamnya dalam hati. Ia tidak tahu, pria yang baru saja ia hina, pura-pura kasari dan coba usir, ternyata seorang CEO muda, pewaris salah satu perusahaan terbesar di kota itu. Dan sejak tatapan pertama, Ethan sudah jatuh cinta pada Maya. Setelah kencan itu, Maya pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena berhasil bersikap super kasar, tapi heran karena pria itu justru tidak menunjukkan tanda-tanda ingin kabur. Harusnya dia ilfil, harusnya dia kapok. Kenapa malah senyum-senyum kayak orang jatuh cinta? Maya bergumam sambil membanting tas ke sofa. Besoknya bibinya langsung menelpon dengan nada penuh semangat. Maya, kamu tahu nggak? Ethan bilang dia suka sama kamu. Dia minta ketemu lagi minggu depan. Maya sambil menjatuhkan ponselnya. Apa? Maya tetap bersikeras menolak. Tapi entah bagaimana, Ethan selalu muncul di hadapannya. Suatu hari, saat Maya sedang memperbaiki motor di bengkel peninggalan ayahnya, sebelum mobil mewah berhenti di depan. Pintu terbuka dan Ethan keluar dengan jas rapi. Maya menatapnya dengan syok. Kamu ngapain di sini? Aku ingin tahu duniamu. Katanya kamu sibuk dengan bengkel, jadi biarkan aku bantu. Jawab Ethan santai. Kamu bantu? Kamu bahkan kelihatannya gak pernah pegang obeng. Tapi tanpa banyak bicara, Ethan langsung melepas jasnya, menggulung lengan kemeja putihnya lalu jongkok di samping Maya. Tangannya memang kaku saat memegang baut, tapi ia tersenyum puas. Kalau aku gak bisa memperbaiki motornya, setidaknya aku bisa belajar darimu. Hati Maya sedikit bergetar.
Namun ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Jangan bodoh Maya, dia pasti cuma main-main. Suatu malam, Maya diajak Ethan ke sebuah acara gala. Maya awalnya menolak, tapi Ethan membujuk dengan tatapan memohon yang entah kenapa sulit ditolak. Saat sampai di gedung mewah itu, Maya baru sadar betapa pentingnya acara tersebut. Semua orang mengenakan gaun elegan, sedangkan ia hanya memakai dress sederhana. Namun yang membuatnya benar-benar terkejut adalah ketika pembawa acara naik ke panggung. Selamat malam, mari kita sambut CEO muda yang berbakat, pewaris tunggal perusahaan Lexon Corp, Ethan Alexander. Maya terdiam membeku. CEO? Gumamnya. Semua tamu bertepuk tangan meriah, sementara Ethan dengan tenang menggandeng Maya di hadapan mereka semua. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanya Maya dengan nada geram ketika mereka sempat menyendiri. Apa bedanya? Ethan tersenyum lembut. Aku tetap orang yang jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu. Maya mulai gelisah. Ia tidak ingin terjebak dalam dunia mewah yang penuh intrik, apalagi ia yakin dirinya tidak selevel dengan Ethan. Dengar Ethan, kita berbeda dunia. Aku cuma mekanik bengkel kecil, kamu CEO perusahaan besar. Aku nggak mau jadi bahan gosip murahan di sekelilingmu. Tapi Ethan menatapnya dalam-dalam. Aku nggak peduli dengan omongan orang. Aku hanya peduli padamu. Maya terdiam. Kata-kata itu begitu tulus hingga dinding pertahanannya mulai retak. Namun hubungan mereka tidak berjalan mulus. Saat berita kedekatan Ethan dengan Maya tersebar di media, banyak kalangan elit mencibir. Wanita itu pasti cuma penggali emas. CEO sehebat Ethan bisa-bisanya memilih perempuan biasa. Bahkan beberapa investor mulai menekan Ethan agar menjaga citra perusahaan. Maya yang mendengar kabar itu merasa bersalah. Mungkin benar, aku hanya jadi beban untuknya, pikirnya. Ia memutuskan untuk mundur. Ethan, aku rasa kita harus berhenti di sini, ucap Maya suatu malam. Wajah Ethan berubah tegang. Apa maksudmu? Aku nggak mau menghancurkan reputasimu, aku lebih baik pergi. Namun Ethan tidak tinggal diam. Ia mencari Maya kemanapun. Suatu hari ia mendatangi bengkel Maya yang sudah tutup. Ia menunggu berjam-jam di depan pintu hanya untuk bisa berbicara. Saat Maya akhirnya muncul, Ethan menatapnya dengan mata merah menahan emosi. Kenapa kamu selalu lari? Kalau kamu pikir aku butuh wanita sempurna, kamu salah. Aku butuh kamu, Maya. Dengan segala kejujuran, keras kepalamu, bahkan sikap kasarmu. Karena itulah yang membuatku jatuh cinta. Maya tercekat. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Aku takut, Ethan. Aku juga, jawab Ethan lirih. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Setelah melewati berbagai tekanan, Ethan membuktikan kesungguhannya. Ia tetap menjalankan perusahaan dengan bijak dan perlahan orang-orang mulai melihat bahwa cintanya pada Maya bukan sekedar main-main. 1 tahun kemudian, di bengkel sederhana tempat pertama kali Ethan mencoba memperbaiki motor, ia berlutut sambil mengeluarkan cincin. Maya, kamu mungkin ingin menghancurkan kencan buta kita, tapi justru itu awal dari segalanya. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku bersamamu. Will you marry me? Maya menutup mulutnya, menangis bahagia. Dasar keras kepala. Ya Ethan, aku mau. Maya yang dulu mencoba pura-pura kasar agar kencan butanya gagal, tidak pernah menyangka bahwa justru sikap itu membuat seorang CEO tampan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dari kepura-puraan, tumbuh cinta yang nyata. Dan dari perbedaan dunia, lahirlah janji untuk berjalan bersama. Tamat.